Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi dari kelas Manajemen Bisnis Syariah kelas 5B. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Kinerja. Nah, langsung saja kita masuk di bagian pertama, ialah perencanaan, di mana perencanaan ini merupakan dasar utama bagi perusahaan untuk memilih dan menetapkan sasaran yang ingin dicapai. Nah, dari ketiga pernyataan yang saya wawancarai terhadap narasumber, saya menyatakan bahwa target dari perusahaan harus memang direncanakan dan diatur secara matang-matang, karena tujuan dari penetapan target ini untuk memenuhi tujuan yang ingin dicapai dan untuk memaksimalkan apa yang ingin dicapai dari perusahaan tersebut. Nah, hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andita Niken Anggraini, Yakub Cikusin, dan Hidayat, di mana judul artikelnya berjudul Pengaruh Penerapan Manajemen Kinerja Terhadap Produktivitas Pegawai, di mana mereka menyatakan bahwa penetapan target atau semakin besar target atau semakin maksimal target yang ditetapkan oleh perusahaan memberikan peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan produktivitas pegawai tersebut. Dan hal ini juga sejalan dengan teori yang dilaksanakan atau yang diterapkan oleh Profesor Dr. Siswoyo Haryono, MPD MM, dalam bukunya yaitu Manajemen Kinerja SDM, yang menyatakan bahwa target perusahaan memang harus disepakati terlebih dahulu, di mana target perusahaan ini memberikan peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja atau tujuan yang ingin dicapai dengan untuk melakukan evaluasi selanjutnya. Jadi untuk meningkatkan produktivitas pegawai, maka perencanaan memang harus diatur dan direncanakan secara matang-matang. Contohnya itu penetapan target perusahaan, di mana seperti yang jelaskan saya tadi bahwa target perusahaan untuk membantu menetapkan tujuan dari perusahaan tersebut. Selanjutnya ialah pengukuran kinerja, di mana pengukuran kinerja merupakan pelaporan program kerja yang harus dicapai untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dari dua pernyataan yang saya lakukan terhadap narasumber, saya menyatakan bahwa untuk melakukan tolak ukur pengukuran kinerja dilihat dari sikap kedisiplinan karyawan. Nah, adapun unsur lainnya seperti kejujuran, tetapi kedisiplinan tersebut memegang arti penting. Nah, untuk metode pengukuran kedisiplinan ini dilihat dari waktu dan kehadiran karyawan tersebut datang ke perusahaan. Dan juga adapun sikap atau pengukuran kinerja lainnya dilihat dari sikap telaten karyawan. Dilihat jika karyawan tersebut diberikan misi, maka karyawan tersebut harus bisa mencapai target atau misi tersebut. Nah, hal ini sejalan sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kartika Yuliantari dan Suci Nurul Ulfa dalam artikelnya yang berjudul Disiplin Kerja Dapat Mempengaruhi Kinerja PT Mega Bangun Baja Semesta Jakarta, menyatakan bahwa dalam hal tersebut pengaruh disiplin kerja mempunyai peran penting atau kuat terhadap kinerja karyawan, di mana semakin besar disiplin maka semakin bagus kinerja karyawan tersebut. Dan juga terdapat dalam teori buku dari Dwi Sulistyaworo, dalam judulnya ialah Pengukuran Kinerja, di mana dalam buku tersebut ada metode namanya balance scorecard yang merupakan inovasi pemimpin untuk melihat hasil dan sikap dari karyawan tersebut. Nah, jadi untuk meningkatkan kinerja perusahaan, maka perlu dilakukan pengukuran kinerja yang baik. Jadi perencanaan yang telah ditentukan dari awal bisa dikembangkan dengan adanya pengukuran kinerja tersebut. Selanjutnya ialah evaluasi kerja, di mana evaluasi kerja merupakan proses pemberian nilai terhadap kinerja karyawan. Dilihat bagaimana apakah karyawan tersebut mempunyai buruk atau baiknya dalam kinerja tersebut. Nah, dari pernyataan yang saya lakukan terhadap narasumber menyatakan bahwa dalam sebuah perusahaan yang melakukan evaluasi kinerja itu ialah penyelia kerja seperti atasan langsung atau supervisor. Hal ini dikarenakan karena atasan langsung ini mempunyai hak atas tersebut. Jadi dalam perusahaan, penyelia kinerja mempunyai 3 sikap yang harus dimiliki. Yang pertama itu objektif, di mana perusahaan tersebut di mana atasan langsung turun ke lapangan untuk menilai kinerja karyawan tersebut. Yang kedua ialah ahli, di mana
atasan langsung memang harus mempunyai sikap ahli dalam menilai kinerja. Jadi mereka sebelum menilai, mereka itu harus mempelajari apa-apa saja yang harus dievaluasi terhadap karyawan tersebut yang sesuai dengan tata tertib yang telah ditetapkan perusahaan. Yang ketiga ialah perusahaan harus mempunyai sikap berakhlak mulia, di mana atasan langsung ini harus bisa menegur secara sopan dan santun apa yang telah dilakukan oleh karyawan tersebut. Nah, hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dr. Handas Suryati SEMAB dalam artikelnya yang berjudul Peran Manajemen Penilaian Kinerja dalam Penetapan Tujuan Suatu Organisasi. Dalam menyatakannya bahwa suatu penilaian kinerja mempunyai penilaian kinerja yang ideal dapat mengelola kinerja dari suatu perusahaan yang berbasis konkret untuk menganalisis penilaian karyawan dengan tujuan supaya kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan bisa diatur dengan baik dari adanya proses evaluasi kerja tersebut. Nah, tetapi hal ini tidak sesuai dengan teori yang telah ditetapkan oleh Dr. Handas Sofyan Sauri ME dalam judulnya ialah manajemen kerja, bahwa dalam pengukuran kinerja atasan langsung masih kurang objektif dalam melakukan penilaian kinerja. Jadi perlu dibentuk suatu organisasi atau suatu wadah yang independen dalam menilai evaluasi tersebut supaya demi kepentingan bersama. Jadi evaluasi kinerja ini memang harus dilakukan dengan baik-baik oleh perusahaan supaya apa-apa yang telah tidak bisa dicapai oleh perusahaan dengan adanya evaluasi tersebut memberikan peluang bagi perusahaan untuk memperbaiki apa-apa yang kurang dari kinerja karyawan tersebut. Selanjutnya ialah kegiatan pembinaan pada perusahaan. Hal ini merupakan hal penting juga. Jadi untuk kegiatan pembinaan biasanya itu perusahaan melakukan training kepada karyawan tersebut sekitar 3-6 bulan. Selanjutnya kegiatan pembinaan selanjutnya itu memberikan bonus kepada karyawan supaya karyawan tersebut semangat dalam bekerja. Selanjutnya yaitu menciptakan budaya kerja seperti memberikan holidays setiap weekend kepada karyawan dengan tujuan atasan dan karyawan bisa bersosialisasi satu sama lain. Selanjutnya ialah menciptakan iklim bekerja seperti menciptakan sebuah briefing, di mana briefing ini merupakan dilakukan sebelum dan sesudah bekerja, di mana briefing ini dilakukan untuk memberikan atau membahas visi dan misi yang ingin dicapai dalam bekerja. Selanjutnya atasan tersebut harus bisa menganggap karyawan itu sebagai mitra perusahaan karena sudah tercantum di dalam kontrak. Nah, kegiatan pembinaan selanjutnya yang dilakukan perusahaan kepada karyawan ialah kan biasanya itu karyawan atasan itu untuk melihat kebutuhan untuk menciptakan sebuah produk, dia melihat kebutuhan dan keinginan pelanggan itu biasanya mereka turun langsung. Tetapi di sini atasan langsung memberi pembinaan kepada karyawan, di mana mereka bertanya kepada karyawan tersebut apa yang diinginkan oleh konsumen, produk apa yang harus diciptakan. Nah, hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fendi, Levi, Kanbay, dan Suharnomo dalam artikel yang berjudul Pengaruh Pembinaan, Pelatihan, dan Pengembangan Pemberdayaan Partisipasi Terhadap Kinerja Karyawan Studi Katus PT Nyonja Menet Semarang, di mana mengatakan bahwa pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan dan partisipasi kinerja memberikan sebuah dampak positif terhadap kinerja karyawan tersebut. Jadi dalam pembinaan ada namanya bekerja dan belajar, di mana bekerja dengan baik dan belajar dari keberhasilan dan kegagalan perusahaan. Jadi pembinaan ini memang merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh atasan kepada karyawannya, di mana dengan adanya pembinaan tujuan atau kinerja dari karyawan tersebut bisa terarah dengan baik
karena pembinaan ini merupakan proses belajar untuk menciptakan kerja yang baik terhadap karyawan tersebut. Mungkin itu saja pembahasan wawancara terhadap narasumber mengenai manajemen kinerja yang ada pada perusahaannya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.